Halo Leaders Masa Depan, kembali lagi bersama aku Anissa Dita Ramadhani dari staf Dekorasi, Desain, dan Dokumentasi. Nah, pada perbincangan kali ini aku sudah bersama dengan Presiden Mahasiswa BMKM UNAN, yaitu Bang Dedi. Kepada Bang Dedi dipersilahkan untuk perkenalkan diri. Oke, halo Caca, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Dedi Irwansyah, mahasiswa aktif Fakultas Hukum tahun akhir angkatan 2021, dan alhamdulillah dipercaya oleh KM UNAN sebagai Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas tahun 2025. Itu aja kali ya. Oke. Sebelumnya terima kasih pada Bang Dedi udah nyempetin waktunya untuk berbincang pada sore hari ini. Nah, ada banyak nih teman-teman pertanyaan yang sudah disiapkan untuk Presiden Mahasiswa kita. Caca mulai aja dari pertanyaan yang pertama ya Bang. Kira-kira apa sih pandangan Abang tentang pentingnya LKMM TM nasional ini bagi mahasiswa Universitas Andalas? Oke. LKMM TM nasional ya, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat menengah. Ya, apa sih urgensi dan pentingnya menurut saya pribadi untuk kawan-kawan dari Universitas Andalas? Semua agenda tuh harusnya penting ya, dan juga harusnya baik untuk semua orang, melatih soft skill, public speaking, dan juga jiwa kepemimpinan. Dan hari ini kalau berbicara tentang LKMM TM nasional, seharusnya sangat penting, karena siapapun kita pasti akan menjadi pemimpin. Sadar tidak sadar, kita tuh sudah menjadi pemimpin terhadap diri kita sendiri. Dan kita juga ke depan, apalagi seorang mahasiswa, prospek ataupun orientasinya nanti adalah lapangan pekerjaan, tentu kita akan memimpin ya beberapa orang, 2 atau 3 bahkan lebih. Artinya adalah pentingnya LKMM itu sangat penting. Kita akan menjadi leader, kita akan menjadi pemimpin, dan ya sebelum menjadi pemimpin itu harus dipersiapkan untuk hal itu. Banyak hal, salah satunya adalah ya dengan agenda LKMM TM nasional ini. Jadi saya rasa penting untuk teman-teman Universitas Andalas, terutama orang-orang yang akan menjadi leader di masa depan. Itu. Berarti LKMM TM nasional ini sangat berperan ya Bang untuk menghasilkan atau mencetak calon pemimpin mahasiswa? Ya, sangat berperan. Oke. Kira-kira apa nih Bang yang membedakan LKMM TM dengan pelatihan kepemimpinan lainnya di kampus khususnya? Jadi yang saya tahu ya, Caca, jadi kalau di Universitas Andalas sendiri itu ada namanya LKMM TM tingkat dasar ya, tingkat fakultas. Jadi pasca pengenalan kampus, pengenalan fakultas, setelah itu ada latihan kepemimpinan manajemen tingkat dasar di fakultas. Dan saya juga beberapa kali sempat menjadi narasumber di beberapa fakultas ya di tahun ini. Dan kalau saya melihat apa sih bedanya LKMM TD dengan LKMM TM ya. Kalau LKMM TD itu adalah dasar ya, tentang basic-basic menjadi seorang pemimpin. Kalau LKMM TM itu bedanya dengan LKMM TD, dia membahas lebih jauh. Artinya banyak hal yang mungkin dipersiapkan ketika menjadi seorang leader atau pemimpin yang ternyata itu tidak kita dapatkan ketika mengikuti LKMM TD saja. Dan bedanya yang lain adalah tentu audiens dan juga narasumber. Kalau LKMM TD kan biasanya narasumbernya itu orang-orang biasa ya, seperti ya mungkin hanya sebatas presiden mahasiswa di BEM kampus, ataupun beberapa jajaran di BEM UNAN, atau ketua-ketua BEM fakultas ya. Namun kalau berbicara tentang LKMM TM nasional itu lebih jauh ya. Narasumbernya adalah orang-orang yang memang tokoh-tokoh luar biasa, tokoh-tokoh daerah, dan juga tokoh-tokoh nasional. Jadi itu yang perbedaan yang paling signifikan atau paling terlihat antara latihan yang lain, dan juga dampaknya dan juga efeknya tentu lebih beda, lebih luas, dan juga lebih dapat gitu ketika mempersiapkan menjadi seorang leader. Saya rasa itu. Oke, terus apa aja sih Bang nilai-nilai yang harus ditekankan dari kegiatan LKMM TM nasional untuk kayak Abang bilang tadi menghasilkan leader, menghasilkan pemimpin yang bagus dengan pelatihan ini? Oke, kalau Abang rasa itu apa sih nilai-nilai yang harus ditanamkan? Kalau melihat dari hari ini ya, bagaimana kemajuan teknologi, perkembangan zaman yang sangat pesat, jadi kita sebagai seorang leader, seorang pemimpin tuh harus mempersiapkan atas bagaimana perkembangan zaman itu berjalan. Artinya adalah kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin hanya atas dasar kemauan dan juga niat aja. Tapi juga harus ada kemampuan menjadi seorang leader. Dan nilai-nilai apa sih yang harus diterapkan dalam LKMM TM nasional ini menurut Abang pribadi itu adalah bagaimana
ketika menjadi seorang leader di masa depan itu dia bisa menyesuaikan atas perkembangan zaman. Kemajuan teknologi, pola berpikir Gen Z itu berbeda, pola-pola dari bagaimana cara orang memimpin itu berbeda ketika masa lalu dengan masa depan. Barangsa itu nilai yang harus ditanamkan. Bagaimana hari ini ternyata sifat remaja hari ini, sifat mahasiswa hari ini itu berbeda dengan mahasiswa tahun-tahun sebelumnya. Artinya nilai-nilai seperti ini harus ditanamkan. Jadi sehingga kalau sudah tertanam di diri seorang leader ataupun teman-teman yang akan mengikuti LKMTM ini, dia di masa depan menjadi leader tuh dia sudah siap menghadapi tantangan zaman. Karena kita tidak tahu zaman sekarang dengan zaman yang akan datang tuh berbedanya apa. Mungkin teknologinya akan jauh lebih pesat gitu. Nah, bagaimana kemudian menjadi seorang leader itu dengan memanfaatkan teknologi dengan baik. Jadi nilai-nilai seperti ini yang Bang Rasa harus ditimbulkan atau diberikan ketika mengikuti agenda LKMTM nasional. Berarti dari sekian banyaknya nilai-nilai yang harus ditekankan, itu beberapa nilai yang paling penting menurut Bang Deddy sendiri itu teman-teman. Oke, selanjutnya sebagai presiden mahasiswa khususnya Bang, kira-kira apa sih Bang peran penting BEM dalam mendukung kegiatan LKMM-TM nasional tahun ini? Oke, jadi kalau LKMM-TM nasional ini sebenarnya agenda tahunan dari BEM ya, di bawah Kementerian PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, BEM UNAN, dan PSDM itu adalah salah satu kementerian dari 15 kementerian yang ada di BEM dan satu biro. Dan apa sih peran dari BEM? Ya, BEM itu sebagai ibarat sebuah rumah, BEM itu adalah rumahnya. Ibarat sebuah wadah, BEM itu adalah wadahnya untuk kemudian memberikan ruang ataupun menyediakan ruang kepada teman-teman yang ingin melatih soft skill leadernya, jiwa kepemimpinannya untuk ikut agenda dari LKMM. Jadi peran BEM sangat besar di sini karena agenda ini ya atas nama BEM UNAN dan juga di bawah dari Kementerian PSDM BEM UNAN. Oke. Nah, sejauh mana sih Bang LKMM ini berperan meningkatkan kapasitas organisasi mahasiswa di Universitas Andalas? Kalau perannya LKMM-TM ini sejauh mana sih peran untuk meningkatkan organisasi? Lebih kepada pemimpin ya, namun dampaknya tentu kepada organisasi yang dia pimpin. Karena saya selalu bilang analogi sebuah ikan ya. Ikan itu kalau teman-teman lihat, kalau memilih ikan yang baik itu adalah dilihat dari kepalanya dulu. Ikan itu yang busuk itu yang duluan adalah kepalanya. Artinya adalah kepala itu adalah pemimpin, kita ibaratkan dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana organisasi itu berjalan, baikkah dia atau misalkan ada kekurangan atau misalkan ternyata hancur, itu kita lihat dari kepalanya dulu. Artinya dampak kepada organisasi ini apa? Ya, kita melahirkan atau mencetak leader-leader yang memang siap untuk menjadi seorang leader. Jadi kemudian ketika dia sudah siap untuk menjadi seorang leader, terjun kepada dunia organisasi, memimpin sebuah organisasi, dia siap untuk memimpin organisasi itu. Jadi dampaknya itu ketika misalkan seorang leader itu sudah mengikuti LKMTM nasional, dia sudah siap untuk menjadi leader, kemudian memegang sebuah organisasi, jadi pemimpin, ataupun di lapangan kerja nanti dia sudah siap dan dia sudah tahu bagaimana mengelola manajemen konflik, manajemen organisasi, manajemen waktu, segala hal yang dia dapatkan di LKMTM itu bisa dia terapkan ketika menjadi leader di organisasi. Oh, gitu. Keren banget sih Bang analoginya. Jujur Caca baru pertama kali dengar analogi ikan. Iya. Oke. Kan ini udah persiapannya udah jauh ya Bang LKMM-TM nasional. Menurut pandangan Abang pribadi sejauh ini tantangan apa sih untuk persiapan LKMM-TM nasional ini? Tantangan apa aja gitu? Oke. Kalau tantangan dari Abang pribadi yang lihat ya adalah hari ini bagaimana mahasiswa, kalau di Universitas Andalas ada sekitar 40 ribuan mahasiswa. Itu masih di UNAN saja, belum kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia, mungkin ada jutaan mahasiswa. Tantangan yang paling besar itu adalah mereka belum menyadari bahwa diri mereka itu akan menjadi seorang pemimpin. Dan mereka menyadari itu ketika sudah menjadi pemimpin. Nah, ini yang menjadi tantangan dan juga harus mindsetnya tuh Abang rasa harus dirubah pola pikirnya. Karena apa ya? Ketika sudah menjadi seorang pemimpin, baru belajar menjadi seorang pemimpin, udah terlambat. Dan bagaimana cara untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, ya harus dilatih dari sekarang. Jadi tantangan terbesar mengangkatkan agenda LKMM-TM ini yaitu pesertanya yang sangat minim untuk mendaftar, dan juga orang-orangnya sangat sedikit yang untuk berkontribusi karena ya belum menyadari, bahkan belum sadar gitu. Mereka tuh akan menjadi seorang pemimpin sekarang, besok, atau di masa depan. Itu mungkin yang kurang. Kira-kira yang belum sadar akan jadi pemimpin itu apakah
pengalaman pribadi atau gimana Bang? Mungkin ya pengalaman pribadi karena kadang juga tiba-tiba disadarkan oleh keadaan, oh iya sih kenapa sih kemarin dulu nggak ikut ini, kemarin nggak belajar ini ya, kenapa ketika ada problem itu muncul baru sadar untuk belajar. Kan ibarat nasi sudah menjadi bubur gitu. Iya, udah terlambat. benar. Gitu. Nah, apa sih Bang harapan Abang sebagai presiden mahasiswa untuk peserta LKMM-TM tahun ini? Harapan dari Abang adalah yang pertama tentu teman-teman yang akan menjadi peserta LKMM-TM nasional tahun 2025 itu mereka mengikuti agenda dengan baik sebagaimana yang sudah yang akan diberikan kepada mereka, dan harapannya outputnya itu jelas ya. Karena ya barangkali nanti teman-teman yang di luar Sumatera Barat atau di Pulau Jawa yang akan hadir di Kota Padang, di bumi ranah Minang, di Universitas Andalas, teman-teman tuh jauh-jauh ke sini, harapannya apa yang teman-teman rencanakan atau apa yang teman-teman harapkan itu bisa didapatkan. Dan teman-teman bisa mengikuti tidak hanya ya yang terpenting itu kan adalah ilmu, yang terpenting itu adalah soft skill dan juga public speaking. Tapi secara tidak sadar ada hal yang bisa kita dapatkan, relasi juga, kenalan juga. Harapannya itu bisa teman-teman dapatkan ketika mengikuti agenda LKMM-TM nasional tahun 2025. Oke, semoga harapan yang Abang berikan itu bisa berjalan walaupun tidak sepenuhnya. Iya. Berharapnya sepenuhnya ya Bang. Iya, benar. Oke, apa sih Bang inovasi yang diharapkan oleh Abang untuk LKMM tahun ini, seperti ada gebrakan apa atau gimana gitu? Kalau inovasi yang terpikir hari ini sama Abang, karena yang yakin ya, Abang yakin yang ikut agenda LKMM-TM nasional ini sebenarnya mereka sudah jadi leader, mereka sudah pernah menjadi seorang pemimpin atau sedang memimpin. Harapannya itu ada inovasi baru, ada gerakan baru yang dimunculkan dalam hal bagaimana minat organisasi itu ditumbuhkan ataupun tumbuh di lingkungan sekitar mereka. Misalkan ketika mereka menjadi seorang leader di kampus manapun lah, kan hari ini tantangan dari organisasi itu adalah minat dari mahasiswa yang sangat kurang. Harapannya ada inovasi untuk kemudian minat dari mahasiswa terhadap organisasi itu meningkat, baik di Universitas Andalas kah ataupun di kampus-kampus lain. Dan itu harapannya bisa dilahirkan dari agenda LKMM-TM nasional. Jadi ada grand design yang dimunculkan oleh teman-teman nanti, ada pola pikir yang berbeda untuk menggait atau mengajak mahasiswa itu untuk ikut organisasi. Itu harapan sih. Bagus banget harapannya, semoga bisa terwujud juga ya Bang. Amin. Apa sih Bang perbedaan peserta LKMM yang sudah lulus dibandingkan dengan teman-teman mahasiswa lain yang belum pernah ikut sama sekali? Sangat berbeda ya, ibarat ya orang-orang yang dia kuliah dengan orang yang tidak kuliah tentu pola pikirnya berbeda. Ya sama hal seperti orang-orang yang sudah ikut LKMM-TM dengan orang-orang yang tidak ikut, tentu apa yang dia dapatkan di LKMM-TM itu tidak semua orang dapatkan. Eksklusif juga dan terbatas juga. Terbatas artinya waktunya ya, tidak setiap hari atau setiap minggu, tapi eventnya setiap tahun. Dan perbedaannya adalah dari segi soft skill, dari segi pola pikir tentu berbeda, dari segi pengetahuan tentu berbeda. Karena banyak hal yang ternyata yang kita tidak pernah terpikir itu bisa kita dapatkan ketika mengikuti agenda LKMM-TM nasional. Dan relasi lah ya, yang penting, yang terpenting itu sebenarnya ada relasi. Artinya teman-teman yang mengikuti LKMM-TM ini bisa kenal kawan-kawan di kampus, barangkali yang kawan-kawan UNAN yang mengikuti nanti bisa kenal kampus di Jawa atau di luar Sumbar, dan relasi itu penting. Jadi ketika kita berkunjung ke tempat mereka, kita setidaknya ada punya teman gitu, ada kenalan. Itu yang perbedaan yang sangat signifikan, karena ya orang yang nggak ngikutin tentu berbeda kan. Ya, yang ngikutin tentu udah ngeluangin waktu, ngeluangin tenaga, ngeluangin pikiran. Orang-orang yang nggak ikut kan nggak. Dan output yang didapatkan lebih dari itu gitu. Ya relasi yang sangat penting, pengetahuan, soft skill, public speaking gitu. Itu Mas. Oke, Caca rasa dengan kegiatan yang beberapa hari juga cukup berdaging ya teman-teman untuk ikut LKMM-TM nasional. Nah, kita udah bahas jauh nih Bang LKMM ini terkait leadership dan kepemimpinan. Itu kan sangat relate ya Bang dengan organisasi, khususnya BEM gitu. Kira-kira gimana sih Bang LKMM-TM nasional ini tuh berkolaborasi dengan BEM UNAN khususnya? Kalau ditanya bagaimana kolaborasi, lebih kepada satu tubuh ya menurut Abang. Artinya kepala itu tetap di BEM UNAN, tangan kanan, tangan kirinya itu tetap di kementerian, dan tubuhnya itu tetap LKMM. Artinya ya tubuh itu nggak bisa hidup kalau nggak ada kepala, dan tapi tubuh itu bisa hidup tanpa tangan gitu. Artinya
semua itu saling melengkapi kekurangan dan juga bagaimana keterlibatan dan ketergantungan antara LKMM dengan BEM. Jadi artinya BEM itu tetap di bawah LKMM itu tetap di bawah BEM programnya, dan tetap saling bersinergi, apapun itu tetap BEM menjadi penanggung jawab. Dan bagaimana untuk keterkaitan dan juga ketergantungan antara LKMM dan juga BEM, ya tentu BEM itu memberikan wadah. Barangkali ada problem yang lahir untuk mengangkatkan agenda, BEM itu tetap mensupport dan siap untuk membantu, atau memang komitmen juga. Artinya ya satu tubuh tadi, ketika misalkan ada tubuh yang sakit, tangan kanan sakit, semuanya merasakan, tangan kiri sakit, semuanya merasakan, tubuhnya sakit merasakan, kepalanya pusing pun merasakan juga. Jadi saling sinergi dan satu tubuh. Oh iya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang, gimana sih Bang menurut Abang buat kita menjaga semangat para peserta dari awal agenda hingga akhir? Apakah dengan memberi door prize mobil misalnya, atau ada cara yang lain? Door prize mobil mungkin lah ya, kalau misalkan teman-teman panitia nanti sanggup untuk menyediakan mobil ya. Tapi yang dari Abang lihat untuk mengikuti sebuah agenda, terkadang terlalu monoton materi, dan materinya itu bikin ngantuk tuh kadang yang bosan gitu. Karena kan agendanya tuh beberapa hari ya, sekitar 5 harian, dan ada 3 hari atau 4 harian yang narasumber gitu kan. Terkadang yang malas diikuti oleh yang Gen Z kan ya, yang paling betah untuk dilakukan itu adalah main gadget, main handphone. Selebihnya itu gampang bosan. Jadi harus ada inovasi dalam menyampaikan materi narasumber, apalagi setelah saya lihat narasumber yang direncanakan oleh teman-teman panitia itu ternyata narasumber yang memang sudah terkenal, dan juga narasumber yang luar biasa, artinya tidak monoton, dan juga muda-muda. Saya lihat di beberapa listnya narasumber yang ya santai-santai aja gitu kan dalam menyampaikan. Itu yang diperlukan rasanya. Jadi tidak monoton, tidak ngantuk, tapi apa outputnya itu dapat. Itu yang harusnya bisa diterapkan di LKMM TM Nasional tahun 2025. Berarti salah satu caranya itu di narasumber ya Bang? Benar. Tapi narasumbernya belum bisa di-spill ya Bang? Benar. Belum bisa di-spill, makanya teman-teman harus ikut LKMM TM Nasional. Oke, selanjutnya nih Bang, apakah LKMM ini akan terus dikembangkan ke arah yang lebih luas? Mungkin ya, saya sebentar lagi di MS juga Cak, nggak tahu ya. Mungkin Presma tahun depan mau buat latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat internasional kan nggak tahu ya. KMM TM TI. Ya. Jadi ya nggak tahu, harusnya memang bisa, karena kalau yang saya lihat ternyata latihan kepemimpinan ini ternyata ada di peraturan rektor juga. Bahkan kalau tidak salah sebelum Kemendikbud itu dipecah jadi 2 ya, Kemendikdasmen dan juga Kemendikti, itu memang di bawah naungan dari Kemendikbud. Artinya memang program ini sangat disupport, dan juga ya menjadi seorang leader kan, saya sampaikan tadi, semua kita itu akan menjadi seorang leader, jadi sangat penting. Dan juga untuk harus ada inovasi setiap tahun. Tahun ini ada inovasi, tahun depan apa ya, mungkin yang saya bilang tadi, ternyata audiens ataupun tujuannya itu bukan hanya kampus-kampus di Indonesia saja, mungkin internasional bisa saja dibuat gitu kan. Artinya harus ada inovasi yang dikembangkan, karena perkembangan zaman semakin pesat, tentu gaya ataupun model kepemimpinan itu harus dikembangkan juga jauh lebih depan gitu. Oke, kira-kira ada nggak Bang pesan atau motivasi untuk para peserta LKMM TM Nasional tahun ini? Motivasinya itu sih, setiap orang akan menjadi pemimpin, sadar tidak sadar kita sudah menjadi pemimpin terhadap diri sendiri. Tapi menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya mengisi sebuah jabatan, tapi juga bagaimana cara menggerakkan dan sampai tujuan dan visi misi dari sebuah organisasi. Dan untuk hal tersebut harus dilatih, dan juga harus ada bekal yang dibawa ketika menjadi seorang pemimpin. Ya waktu itu tidak bisa diulang, tidak bisa diputar kembali. Ya waktu itu akan terus berjalan ke depan. Tidak bisa kita sesali sesuatu hal yang sudah kita lewatkan. Jadi ketika ada satu kesempatan yang mungkin teman-teman bisa ikuti, misalkan seperti agenda yang luar biasa LKMM TM Nasional tingkat menengah, bahkan sertifikatnya ini sebenarnya bisa dibawa di lapangan kerja. Saya sudah beberapa tanya alumni, oh ternyata berguna gitu kan di lapangan kerja. Orang-orang tuh sudah melihat bagaimana kita mengikuti sebuah agenda latihan kepemimpinan, karena itu diperlukan di perusahaan kah atau lapangan pekerjaan. Jadi dampaknya sangat besar, sangat banyak, tidak hanya di lingkungan kampus saja ketika menjadi mahasiswa saja, bahkan di lingkungan kerja juga.
Jadi ya jangan pernah sia-siakan waktu itu, karena waktu adalah emas dan kesempatan itu adalah uang. Jadi kalau kita hambur-hamburkan kesempatan dan juga waktu itu, ya kita akan menjadi orang-orang yang sia-sia. Itu aja, jadi harus daftar teman-teman untuk LKMM nasional. Itu. Oke, semoga dengan motivasi yang sudah diberikan oleh Bang Dedi, teman-teman tergerak hatinya untuk mendaftar pada latihan dasar kepemimpinan TM nasional ini. Oke, mungkin segitu aja Bang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih kepada Bang Dedi udah meluangkan waktunya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.